Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rifka Yu Anggia, NPM 1811070354 dari PIAWUD B semester 4. Jadi, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah deteksi dini tumbuh kembang anak usia dini dan dosen pengampu Ibu Neni Mulia MPD. Jadi di sini saya akan membahas materi tentang pedoman pelaksanaan stimulasi, deteksi, dan intervensi dini tumbuh kembang anak. Dan saya akan membahas bab 3 yang membahas tentang penerapan stimulasi, deteksi, dan intervensi dini tumbuh kembang di puskesmas. Yang pertama adalah memfasilitasi tenaga kerja atau tenaga kesehatan dalam menerapkan SDDTK sesuai standar serta kegiatan peningkatan kemampuan ibu, keluarga, maupun dari masyarakat dalam pertumbuhan dan stimulasi tumbuh kembang untuk dengan menggunakan buku. Yang kedua adalah memfasilitasi kesiapan sumber daya pendukung pelaksanaan. Yang ketiga adalah memperkuat jenjang pelayanan guna meningkatkan cakupan pelayanan SDDTK termasuk jejaring dengan fasilitas rujukan tumbuh kembang. Dan yang terakhir adalah memastikan kesinambungan penerapan SDDTK di wilayah kerjanya. Nah, dari sini nih ada juga langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penerapan SDDTK di wilayah puskesmas adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah inventarisasi sarana atau prasarana, yang misalkan kayak jumlah sasarannya, kayak siapa aja, kayak balita, ada anak prasekolah. Yang kedua ada jumlah sarana pelayanan, kayak ada posyandu, ada PAUD, ada TPA, ada RA atau setingkat dan lainnya. Terus itu jumlah tenaga kesehatan. Ini ada yang terlatih dan belum terlatih. Lalu adalah jumlah kader terlatih dan terorientasi. Jumlah guru PAUD, TPA atau RA yang sudah terlatih atau yang belum terlatih, dan jumlah logistik yaitu berupa pedoman SDDTK, formulir. Kedua ada diseminasi informasi secara berkala kepada seluruh petugas kesehatan di puskesmas dan jaringan terkait dengan SDDTK. Yang ketiga adalah penerapan sumber daya manusianya. Yang pertama adalah pelatihan orientasi bagi petugas kesehatan. Yang kedua ada pelatihan orientasi bagi tenaga pendidik PAUD, dan yang ketiga adalah pelatihan kader posyandu. Lalu yang keempat adalah persiapan sumber daya pendukung. Sumber daya pendukung ini ada terbagi lagi, ada yang persiapan logistik. Ini berupa bagian penting yang tidak terpisahkan untuk pelayanan SDDTK. Perencanaan logistik itu harus dilakukan secara benar, diperhatikan keberadaannya, dan dipastikan siap pakai. Yang pertama ada buku pedoman pelaksanaan SDDTK, ada SDDTK KIT, ada buku KIA, ada formulir deteksi dini tumbuh kembang kayak register DDTK, formulir dan rujukan. Terus yang terakhir ada register kohor bayi dan register kohor anak balita dan prasekolah. Yang selanjutnya ada biaya operasional. Ini menggunakan dana BOK untuk transportasi kegiatan luar gedung, misalnya ke posyandu untuk melaksanakan SDTK. Lalu ada dana kapasitas JKN untuk penggandaan formulir DDTK. Lalu yang C ada ruangan. Pelayanan SDTK di puskesmas harus terpisah dari ruangan pemeriksaan. Pelayanan SDTK sebaiknya dilakukan di ruangan tertentu. Nah, ini nih dibutuhkan untuk memberikan masukan kepada orang tua atau pengasuhan bayi jika belum mempunyai ruangan tertentu, dapat menggunakan ruangan yang dimanfaatkan bersama. Lalu selanjutnya ada yang kelima, ada membuat jejaring pelayanan DDTK. Dari itu ada kiat-kiat dan dalam mengefisienkan waktu pelaksanaan SDDTK. Misalkan untuk mengefisiensikan waktu pelayanan perlu dibuat pengelompokan umur dan jadwal pemeriksaan yang terukur. Pada anak kurang dari 24 bulan dilakukan tiap 3 bulan sesuai jadwal. Adapun anak yang 24 sampai 72 bulan harus dilakukan setiap 6 bulan. Kegiatan ini dilakukan secara berkala beberapa kali dalam 1 bulan dan dapat pula memanfaatkan momen yang ada atau sudah dikenal luas oleh masyarakat.
Demikian yang dapat saya jelaskan tentang materi penerapan stimulasi deteksi dini intervensi tumbuh kembang di puskesmas. Dan saya harap apa yang saya jelaskan bisa dimengerti, dan jika ada salah kata saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.